Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izinkan kami dari grup 2 ingin memaparkan presentasi untuk mata kuliah manajemen persediaan mengambil judul Penerapan IOQ probabilistik sederhana dalam pengendalian persediaan suku cadang di Gudang Auto 2000 Cabang Bandung Suci. Grup 2 ini kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama Mas Abad Kartika Dwi Putra, yang kedua saya sendiri Andika Agrilandi, yang ketiga Fajar Febrianto, dan yang keempat Mas Iqbal Fahmi. Nah, permasalahan yang terjadi di perusahaan Auto 2000 ini, perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah Auto 2000 Cabang Bandung Suci, di mana mereka merupakan sebuah dealer resmi Toyota di Kota Bandung. Masalah utama yang terjadi di gudang perusahaan adalah pengendalian persediaan yang tidak maksimal, yang secara spesifik menyebabkan penumpukan barang atau overstock, di mana masalah ini timbul karena perusahaan belum menerapkan metode persediaan yang sistematis dalam melakukan pembelian stok material, sehingga terjadi kelebihan biaya pembelian yang signifikan. Dan berdasarkan data pada tahun 2022, total kerugian akibat overstock untuk 8 produk suku cadang mencapai kurang lebih 468 juta. Dan kondisi overstock ini tidak hanya menimbulkan biaya persediaan atau biaya simpan yang tinggi, tetapi juga mengganggu efisiensi ruang penyimpanan di gudang. Langkah-langkah pengumpulan dan pengolahan data. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, di mana dalam pengumpulan data yang digunakan adalah data historis penjualan selama tahun 2022 untuk 8 jenis produk suku cadang yang tergolong fast moving. Data ini diperoleh langsung dari gudang spare part Auto 2000 Bandung Suci. Selain itu, dikumpulkan juga data mengenai biaya pemesanan, harga beli produk, biaya simpan, dan lead time. Untuk pengolahan data, yang pertama dilakukan uji distribusi normal. Langkah pertama adalah menguji data historis permintaan setiap produk untuk memastikan data berdistribusi normal. Pengujian dilakukan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Hasilnya menunjukkan semua data produk yang diuji berdistribusi normal, sehingga layak untuk dianalisis menggunakan model probabilistik. Yang kedua, perhitungan model probabilistik sederhana, di mana setelah data terbukti normal, dilakukanlah perhitungan menggunakan model probabilistik sederhana dengan bantuan aplikasi Microsoft Excel, di mana tujuannya adalah untuk menentukan yang pertama jumlah pemesanan optimum atau Q, cadangan pengaman atau safety stock, titik pemesanan kembali atau reorder point, dan total biaya persediaan yang optimal. Yang ketiga, analisis perbandingan, di mana hasil perhitungan dari model usulan kemudian dibandingkan dengan total biaya persediaan berdasarkan kebijakan yang selama ini dijalankan oleh perusahaan untuk mengetahui potensi penghematan. Untuk selanjutnya, paparan akan dilanjutkan oleh Mas Iqbal Fahmi. Baik, terima kasih Pak Dikat. Di sini saya akan melanjutkan dari poin nomor 3, yaitu analisis pembahasan. Pembahasan utama dalam jurnal ini berpusat pada perbandingan antara kebijakan persediaan aktual perusahaan dengan kebijakan yang diusulkan oleh model probabilistik sederhana. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa penerapan model ini dapat memberikan penghematan yang sangat signifikan. Total biaya persediaan tahunan menurut kebijakan perusahaan untuk 8 produk adalah 1.619.933.538, sedangkan model usulan biayanya dapat ditekan menjadi 748.861.360. Ini berarti ada potensi penghematan sebesar 871.072.178 per tahun. Jurnal ini juga memberikan rekomendasi yang sangat spesifik dan dapat langsung diterapkan, seperti jumlah unit yang harus dipesan, level safety stock, dan kapan harus melakukan pemesanan ulang untuk setiap produk. Next. Untuk kelebihan dan kekurangan jurnal, kelebihan jurnal itu ada 4. Yang pertama, sangat aplikatif. Penelitian ini memberikan solusi nyata dan praktis untuk masalah yang benar-benar terjadi di perusahaan. Lalu yang kedua, dampak finansial yang jelas. Keunggulan utama jurnal ini adalah kemampuannya mengukur masalah dan solusi dalam menilai moneter yang konkret, sehingga urgensi dan manfaat dari usulan menjadi sangat jelas. Yang ketiga, rekomendasi yang spesifik.
Hasil penelitian tidak berhenti pada kesimpulan umum, tetapi memberikan angka-angka kebijakan yang detail, jumlah pesanan, ROP, safety stock untuk setiap produk, sehingga mudah untuk diimplementasikan oleh manajemen. Yang keempat, metodologi yang tepat. Penulis melakukan uji prasyarat atau uji normalitas sebelum menerapkan model yang menunjukkan ketelitian metodologis yang baik. Lalu kekurangan jurnal di sini ada tiga. Yang pertama, analisis bersifat statis. Analisis hanya menggunakan data dari 1 tahun 2022. Hal ini tidak memperhitungkan kemungkinan adanya tren peningkatan atau penurunan permintaan atau pola musiman dari tahun ke tahun. Yang kedua, lingkup produk terbatas. Penelitian hanya berfokus pada 8 dari total 224 material yang ada di gudang. Meskipun produk yang dipilih adalah fast moving, solusi yang ditawarkan belum mencakup keseluruhan sistem persediaan perusahaan. Lalu kekurangan jurnal yang terakhir, asumsi model. Model EOK probabilistik memiliki asumsi dasar. Misalnya biaya pesan dan biaya simpan dianggap konstan. Yang di dunia nyata mungkin dapat berfluktuasi. Jurnal ini tidak membahas potensi dampak jika asumsi-asumsi ini tidak terpenuhi secara presisi. Eh, Baik, demikian paparan yang kami sampaikan dari grup 2. Selebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Eh, itu saja yang bisa kami sampaikan. Diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.